Selamat pagi, Jess. Ini komen ini tak jawab ya. Dari Ibu, sebentar, saya liatin dulu namanya. Idada, Idada 82. Tak jawab ini ya. Saya harus pelan-pelan ngomong. Karena ini pasti banyak orang tidak suka, terutama mereka. Ini adalah komen di mana saya membahas tentang CACA NCECR. Saya mengajari bagaimana caranya. Karena itu kan tidak ada obatnya ya. Ya kalau ada yang teriak-teriak ada obatnya ya monggo diobati. Kalau enggak, kalau setuju dengan apa yang saya ngomong ya monggo diikuti. Kan tergantung seperti itu aja. Zaman kebebasan, Jess. Zaman kebebasan. Kalau ujung-ujungnya sama-sama innalillahi dan kemudian yang sono menghabiskan harta dan tidak bisa diwariskan dan saya mengajari yang simpel dan tidak menghabiskan harta, nah pilihannya ada di kamu. Kalau yang sono penyelidikan yang terjadi, informasi yang didapat 3 tahun, 5 tahun kemudian kumat lagi, dan kemudian apa yang saya sampaikan kenyataannya sekali dia mengalami keajaiban, seumur hidupnya dia sehat, ya kan tinggal dipilih aja, pilihannya dari kamu ya. Memang sih itu adalah momok yang ditakut-takutkan untuk kamu takut sehingga kamu menjadi orang-orang yang menakuti dirimu sendiri. Dan itu ada jurnalnya supaya kamu tetap menjalankan seperti yang mereka suggest dan kemudian selesai. Tujuannya kan seperti itu, yang kenyataannya seperti itu. Dan saya mau kasih tahu, itu adalah salah satu dari sekian banyak penyakit yang namanya metabolik, ya, ginjal, jantung, kanker apapun itu, ya, cuci darah, dan model-model pankreas. Dan itu salah satunya. CACR itu salah satunya. Dan itu yang menghabiskan dana BPJS 70 triliun per tahun. Ada di situ. Bapak, mohon penjelasan. Yang di akhir maksudnya 72 jam tidak makan, itu bagaimana? Apakah hanya boleh minum air putih? Iya, tidak makan kan bukan berarti tidak minum, Bu. Puasa tidak makan 18 jam, artinya kamu minum apapun silakan aja. Tapi yang kalau mau ya saya sarankan minumannya racikan makcin. Kenapa harus racikan makcin? Karena tubuhmu butuh nutrisi. Itu nomor satu, kamu harus ingat baik-baik. Nah kalau tidak minum racikan makcin bagaimana, Pak? Ya kamu harus minum, contohnya yang pertama adalah ini, nih, liposomal glutathione. Saya udah bokin begini karena harus di jalan saya pasti bawa. Kalau bawa botol-botolnya kan gede banget. Ini liposomal glutathione. Liposomal glutathione, ini bentuknya yang ini. Ini liposomal glutathione. Saya minum. Fungsinya membackup liver supaya livermu kuat. Ya. Nah, ini yang membuat kamu bisa tidak makan 72 jam. Kalau enggak bisa, unfal. Kenapa? Karena tubuhmu enggak ada nutrisinya. Akhirnya kamu kena yang namanya leaky gut. Atau malnutrisi. Karena tubuhmu butuh nutrisi. Tubuhmu itu butuh 2 nutrisi. Yang pertama adalah mikronutrisi, yaitu mineral dan vitamin. Ini yang pertama dibutuhkan tubuhmu. Mineral dan vitamin. Mikronutrisi. Kemudian nutrisi yang kedua, makronutrisi. Ini makronutrisi. Asam amino, asam lemak, karbohidrat. Itu kebutuhan tubuhmu, ada 5 yang kamu harus supply seumur hidupmu sampai kamu dari lahir sampai innalillahi. Itu harus tersupply terus. Supaya apa? Supaya tubuhmu tidak membusuk. Itu makanan yang harus kamu makan. Kalau kamu bisa mensuplainya dengan makanan, ya tidak perlu suplemen. Tapi faktanya tidak bisa. Contoh yang paling gampang. 1 hari tubuh manusia itu membutuhkan nutrisi itu setara dengan 30 butir telur. Tidak bisa kan kamu? Ya itu udah pastilah tidak bisa. Makanya suplemen yang paling bagus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nih, probiotik. Probiotik saya minum yang CFU-nya 200. Probiotik, ini probiotik. Nah, ini probiotik nih. Mirip dengan liposomal. Bungkus kapsulnya. Yang ketiga saya makan D3K2. Ini D3K2. Saya makan. Selalu saya bawa, kemana saya pergi saya bawa ini. D3K2. Saya makan.
Putih semua kapsulnya ya. Lalu yang ketiga, saya makan MCT oil. Nah, kalau MCT oil ya pasti oil bentuknya ya. Nih MCT oil. Nah MCT oil. Dengan nutrisi seperti ini, kamu akan bisa tidak makan 72 jam. Itu sebabnya dilatih. Dilatih dari kapan? Dari kecil. Dari 18 jam tidak makan. Apa itu 18 jam tidak makan? Bangun tidur kamu minum racikan macin dengan suplemen-suplemen tadi. Kalau tidak ada suplemen, racikan aja udah cukup. Tidak sarapan. Ini latihannya. Jam 1 sampai jam 7 kamu makan. Malam harinya stop makan. Itu sudah pasti 18 jam kamu tidak makan. Ya, 18 jam tidak makan. Dari jam 1 sampai jam 7 doang kamu makan. Kalau kamu tidak punya penyakit ceacaan, cecer, metabolik, degeneratif, dan komplikatif, kamu mau makan apa aja silahkan, tidak ada yang dilarang. Tapi kalau kamu sudah punya kena masalah seperti yang di atas, latihan tidak makanmu harus memakan telur, ikan, daging, seafood yang ditim, yang dikukus, yang disayur, tidak boleh tumis, tidak boleh digoreng, tidak boleh dibakar. Karena apa? Karena menghindari karsinogeniknya. Itu caranya. Ya mau nggak mau ya kamu kan udah melanggar aturan tubuhmu banyak banget. Sehingga kamu mau nggak mau ya kamu yang harus menentukan. Setelah 1 minggu, 2 minggu kamu bisa melakukan itu, barulah 24 jam tidak makan. Jadi dari jam 6 sore kamu makan, ya sampai jam 6 sore lagi makan 24 jam. Itu namanya tidak makan 24 jam. Setelah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kamu bisa melakukan itu, ya. 1 hari 1 kali makan, 24 jam, dalam waktu 24 jam 1 kali makan, kamu nambah lagi, karena ini kan tujuannya untuk keajaiban tubuh. Tubuh menciptakan keajaiban. Nah, 48 jam. Nih 48 jam itu 3 hari. Jam 6 sore kamu makan, jam 6 sore berikutnya tidak makan, jam 6 sore berikutnya baru makan. Itulah 48 jam. Ya. Kenapa dimulainya dari matahari terbenam? Itu yang terbaik. Minum, kembali lagi. Bangun tidur minumannya racikan macin. Suplemennya diminum. Dan tidak makan selama 48 jam. Itu yang dijalankan. Minum, silakan. Kamu mau minum sehari 3, 4, 5, 10 kali, 100 kali, tidak ada yang melarang. Karena tubuh itu adalah air. Setelah 48 jam kamu tidak makan, nah 3 bulan berikutnya, 4 bulan berikutnya, setelah kamu menjalani kehidupan yang wajar, normal, nah kamu putuskan 72 jam tidak makan. 3 hari, 3 malam. Nih caranya nih. Sore kamu makan, hari pertama, sore hari, ya. Besok sorenya tidak makan, besok sorenya tidak makan, besok sorenya baru makan, hari keempat sore baru makan. Itulah 72 jam. Nah, kalau kamu menjalankan aktivitas seperti ini, 18 jam akan terjadi autophagy. Selmu makan sel, tubuh memakan dirinya sendiri. 24 jam kamu akan membuat mikrobiota sehat. 48 jam terjadi riset. Riset, tubuhmu membuat riset. Kamu yang emosian, kamu yang penuh dengan amarah, kamu yang penuh dengan kebodohan itu diriset semua. Jadi berhikmat, jadi santai, jadi tenang, anxiety-nya hilang. Itu 48 jam. Kalau sudah 72 jam kamu tidak makan, nah di situ tubuhmu menciptakan stem cell. Nah stem cell itulah yang membuat tubuhmu menjadi usia 17 tahun kembali. Sehatnya itu betul-betul pure. Kamu tidak punya sel-sel yang kamu takutkan itu. Nah, kalau kamu udah seperti itu, ya kamu harus jaga makannya. Jangan dirusak lagi. Oh, saya udah stem cell dengan 72 jam tidak makan. Wah, langsung makannya sesuka-sukanya. Itu kayak sama salah satu ibu yang kemarin ngobrol sama Mbak Vira itu, saya dikasih tahu. Tubuhmu itu mahal, Jess. Mahal. Kalau di kitab saya dibilang tubuhmu itu bait roh kudus.
Jadi jaga benar-benar supaya kamu bisa memakainya untuk